Rogosumo itu maksudnya ilmu yang bepergian tanpa harus fisiknya ikut gitu ya. Jadi dia terbang. Balai Yasa Yogyakarta dibangun pada tahun 1914 oleh Nederland Indisch Volkskrant Majapahit atau NIS. Namanya waktu itu adalah Central Workplaats dan tugas pokoknya adalah melaksanakan overhaul lokomotif, gerbong, dan kereta. Pada tahun 1942 diambil alih oleh pemerintahan Jepang dan perkereta apian menjadi perusahaan kereta api pemerintah. Tugas pokoknya waktu itu sama dengan di awal dibangun, yakni melaksanakan overhaul lokomotif, gerbong, dan kereta. Pada tanggal 28 September 1945, perkereta apian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Tanggal pengambil alihan ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api dan nama perusahaannya adalah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DIKARI. Sedangkan nama bengkel sendiri diubah menjadi Balai Karya. Tugas pokoknya masih sama, yakni melaksanakan overhaul lokomotif, gerbong, dan kereta. Pada tahun 1959, Balai Karya diubah lagi menjadi Balai Yasa Fraksi dan tugas pokoknya hanya melaksanakan overhaul lokomotif. Banyak cerita dan kisah-kisah misteri yang berkembang di masyarakat bahwa tempat overhaul lokomotif ini bisa dikatakan angker. Seperti mesin lokomotifnya hidup sendiri, banyak suara-suara aneh, dan masih ada cerita di luar nalar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Explore malam ini. Kali ini kita lagi ada di mana, Mas? Abiyasa, bengkel ini ya. Balai Yasa. Balai Yasa, tepatnya ada di salah satu tempat bengkel lokomotif di Yogyakarta. Nanti kita sebenarnya mau explore ke dalam, cuman lagi karena ada pandemi COVID, jadi kita tidak bisa kunjungan ke dalam karena hanya untuk orang-orang dalam saja. Gitu. Betul. Kok pakai masker, Mas? Iya. COVID, Mas. Oh iya. Itu ada lagunya ya, ada. Oh iya. Aduh, ketahuan kantor ini repot. Jadi nanti kita akan explore keluar. Jadi di sini ada kayak pohon besar. Kayaknya usianya dari ukurannya udah lebih dari puluhan tahun ya. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar ada 22-23 sekian lah. Ya, nanti untuk mitosnya itu katanya yang sudah dapat informasi. Ya. Kalau mitosnya di sini setahu saya itu ketika kita menghitung pohon ringin ini dari 1 sampai sekian yang terakhir itu mitosnya bahwa akan jatuh pocong di pohon terakhir itu. Jadi mitos yang selama saya kuliah di Jogja yang saya dengar itu seperti itu. Nanti mungkin kita bisa buktikan bareng teman-teman ini. Nanti kita di sini ada Mas Yanu, ada Mas Arya dan saya sendiri Mas Zain. Kayak gitu. Zain Malik ya. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasinya. Oke. Ini bukan di lokasi kok, Bro. Menuju ke tempat yang kita tuju. Oh ya. Atau langsung kita pembuktikan aja, Bro. Kita langsung ngitung pohonnya gitu. Oke. Ya kan? Siap. Nah, kalau gitu kita langsung naik kendaraan kalau gitu ya. Kita ngitung. Oke? Atau kita suruh Arya memang ngecek di sini ada penampakan apa gitu dulu. Oh iya, mending kayak gitu aja. Kalau menurut yang Arya lihat dari pandangannya itu di sini ada apa aja? Kalau yang saya lihat dari sini ada orang ya berkepala kuda. Oh, orang berkepala kuda. Siluman berarti, Bro. Iya, siluman. Macam siluman ya. Siluman. Itu tepatnya di ujung sebelah sini atau ujung sebelah sana? Ujung sebelah sana. Ujung sebelah sana. Iya. Berarti ujung timur ya? Iya. Ujung timur dari pohon-pohon ini. Dia yang memang megang daerah sini atau datang atau ditanam atau gimana? Kalau itu yang tertua yang ada di sini. Oh, yang tertua. Iya.
Tapi kalau yang penghuni di sini emang banyak Banyak. ya. Yang cakep-cakep ada? Ada sih. Ada. Oh iya, kalau misalkan menurut pandangannya Arya nih, ya dari kondisi ini kan jalannya kan Iya. satu arah kan, itu ada sesuatu yang pernah terjadi kayak gitu di sini belum sebelumnya? Kalau dari situ ada pasangan ya. Ada semacam yang Pasangan. pasti ada ya. Iya, pasangan. Maksudnya pasangan apa nih, Bro? Pesugihan, pengopo, masang apa? Nah, itu pasang pesugihan biasanya. Oh, berarti kecelakaan gitu. Orang sering Nggih. kecelakaan gitu. Nggih. Itu kayak semacam tumbal gitu ya. Nggih, kalau di sini. Oh, biasa kalau tumbal itu memang harus setiap bulan ada yang mati atau Kalau tumbal biasanya kalau yang dilakuin secara instan biasanya tiga bulanan sekali ya di sini. 3 bulan? 3 bulanan sekali di apa sini. tergantung perjanjian gitu ya? Iya, biasanya Oh gitu. kalau yang ada di sini biasanya 3 bulan sekali. Tapi kalau menurut Arya gitu seperti kita tahu ada yang masang di situ, itu sebenarnya bisa disingkirkan nggak sih untuk Bisa. bisa Bisa. sebenarnya. Cuma tapi nanti nantang sama si dukunnya gitu. Bukan haknya. Oh bukan gitu. haknya, Oh ya. gitu. Itu Ya, udah Iya. jalur kan kita. Cek. Jadi niatnya masih mau Bojoku nelpon sih. Oh iya, siap. Oke, kita nanti di sini udah selesai ya. Kita eksplor di sini, nanti kita lanjut ke langsung ke tempat yang katanya di sini kan mitosnya. Tadi kalau misalkan kita ngitung buat pohonnya itu ada sekitar 20-23an. Nanti di hitungan yang terakhir itu akan muncul kayak sesosok penampakan gitu ya. Iya, penampakan. Nanti entah penampakannya itu bentuknya apa, nanti kita akan cek sendiri langsung apakah itu benar-benar ada atau cuman mitos saja kayak gitu. Nah, itu kita langsung aja cek Oh iya. ke lokasinya. Sip. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil, jadi kita nanti eksplornya kita akan ngitungnya langsung dari sini. Kita hitung dari pohon yang pertama ini sampai yang ujung ke timur sana, yang di pohon terakhir. Kita buktikan apakah itu mitosnya benar-benar ada. Nanti kalau misalkan kita hitungan terakhir itu akan ada penampakan kayak gitu, atau hanya cuma mitos belaka kayak gitu. Kita akan buktikan sendiri apakah itu hanya mitos atau ada beneran kayak gitu. Mari Mas, kita mulai aja Mas. Oke. Oke, gitu guys. Awas, pocongan. Satu. Itu. Dua. Tiga. 4, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, bro. Oh, tuh. 14. 15, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pocongnya tuh nggak ada. Nah, ini pocong. Sampah. Ya, coba cek di belakang. Siapa tahu Kita jatuh cek di aja, belakang. kita cek di belakang. Pelan-pelan. Nggak ada. Kayaknya tadi ada ini deh, kayak Ada yang jatuh gitu. ada yang jatuh. Tiga masalah tadi. Malah nggak bisa masuk. Ini bener ya. Wah. Itu biasanya kayak gitu, dia emang gak kan. Kalau misalkan emang ada, biasanya dia kayak gitu. Jadi kita kayak di. Ini kita coba mundur ya, bro. Iya. Kalau menurutmu gimana ya?
Tapi sebenarnya memang pocong itu ada di sini ya. Jadi Kalau- makhluk pocong itu ada nggak sih di sini sebenarnya? Kalau makhluk itu ada di sini. Ada. Cuman kalau itu mitos ya. Oh jadi memang mitos ya. Iya. Iya. Oke. Tapi kenapa sangat ini ya? Sangat dipercaya orang daerah sini. Selama saya kuliah selama 8 tahun saya lulus di sini, itu nggak berani saya bro. Ya saya percaya banget mitos itu. Ternyata mitos ya. Ini aja jam 12 malamnya masih rame di sini. Wah, ada motor. Yuk terus. Lagi. Nggak ada ya? Nggak ada. Enggak. Mungkin ada pocong tiduran mungkin sih. Coba di sana lihat di depan. Aduh. Nggak ada Pak. Cuma mitos. Ini cuma mitos. Nanti coba kita berhenti ntar di salah satu pohon ya. Kita coba angkat di sana ada Sesuatu ada sesuatu nggak sih? pasti ada lah. Mati. Kita udah nyampe nih. Kita udah nyampe. Kita mau cek langsung. Ini pohon yang tadi kita omongin. Jadi di pohon ini katanya ada Energi yang paling besar di energi antara pohon paling yang lain ya. besar. Iya. Kira-kira. Kalau misalkan mau langsung di Hmm. explore mas. Ada apa aja di sini? Kalau yang saya lihat ya dari sini ada sukma tadi. Oh semuanya di sini. Iya. Kak, sukma itu sebenarnya apa sih mas? Sukma itu ya Hah? tadi itu ketika orang belajar Iya. untuk contohnya ilmu Rogo Sukmo itu ya. Iya. Jadi orang belajar Rogo Sukmo untuk Rogo Sukmo itu maksudnya ilmu yang bepergian tanpa Guru. harus fisiknya Iya. ikut gitu ya. Iya. Jadi dia terbang kemana itu terserah dia gitu untuk ngecek sesuatu. Itu dia ada di pohon ini atau di atas itu? Ada di pohon ini ya dia. Pohon ini. Terjaring ya dia di sini. Kalau bentuknya sendiri Kalau bentuk Ya kayak arwah gitu ya. arwah kayak arwah ya? manusia. Karena dia emang sukma ya bentuk Iya. sukma ya. Jadi apa ya? Sukma ya, kayak nyasar gitu ya. Iya. Sukma ini nyasar terjaring di sini. Oh, ada jaringnya di sini. Iya. Terperangkap lah. Jadi posisinya di pohon ini. Posisi di pohon ini ya. Tapi kok energinya besar kok. Jadi memang sebenarnya perangkap itu luas. Perangkap luas. Sepanjang pohon ini. Iya. Perangkap luas. Sukma yang tertangkap di sini udah berapa kira-kira? Awas lebih ke demam loh. 23 tahunan. 23 tahunan. 23 Terperangkap tahunan. di sini. Iya. Sukma itu dia cewek atau cowok? Cowok ya mesti ya. Cewek. Oh cewek. 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 Cewek belajar ilmu spiritual Iya. gitu. Iya. Berarti dia ada guru nggak sih sebenarnya? Kalau itu enggak ya. Enggak. Dari guru enggak ya. Oh, jadi itu guys, kalau ingin belajar spiritual itu memang harus berguru ya, bro. Iya. Seperti Arya gitu ya. Bersanat lah Sesat gitu ya. nih. Bersanat lah gitu. Tanpa Jadi tanpa guru ya bahaya lah iya, gitu. Ya. bahaya. Itu berarti udah 23 tahun di sini. Iya, 23 tahunan. Kalau dari si usianya itu usianya berapa? Kurang lebih 30-an, 20-an. 28 29. 28 29. Iya. 289. Mungkin Arya Masih bisa kuliah, berkomunikasi langsung sama si semuanya.
Dari Sukma juga mungkin ada yang mau disampaikan ke kita, pesan-pesan. Ya, sambil kita nunggu biar Mas Arya ngecek langsung. Jadi di sini ada, dibilang ada salah satu Sukma untuk jenis kelaminnya perempuan. Di sini udah terperangkap kurang lebih ada sekitar 23 tahun, dan kurang lebih untuk usianya si Sukmanya ini sekitar 28-29. Gimana Mas? Kalau pesan-pesan yang disampaikan nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Dia memang tidak mau berbicara teman. Iya, memang tidak mau berbicara. Iya. Apa karena tertekan sama yang ada di sini? Tertekan. Oh gitu. Takutnya kalau iya. kita pergi langsung Iya. digojlok lagi gitu. Iya. Oke, siap. Jadi contohnya, jadi orang itu berarti kan sudah meninggal. Nah, ketika memang sebenarnya ini baru nih dia terperangkap di sini, contohnya semua terperangkap. Seandainya itu bisa nggak sih Sukmanya kita ambil terus kita masukin lagi ke tubuhnya aslinya gitu pada saat dia rogo Sukma itu? Sebenarnya bisa. Kalau itu kan udah kejadian lama ya. Seandainya baru gitu. Iya, bisa. Oh bisa. Bisa. Tapi ketika dia sadar itu ada yang kurang nggak sih? Soalnya kan dia sudah kena tangkap nih. Iya. Mungkin sudah disiksa. Ibarat logika kita kalau orang sudah disekap, bukan disiksa kan luka-luka itu. Iya. Kita balikin ke apa namanya tubuh aslinya, dia tetap 100% manusia. Maksudnya 100% sadar atau memang ada kekurangan sedikit? Ada kekurangan ya biasanya. Biasanya ada kekurangan dari Jadi kayak manusia. kayak orang terbelakang mental. Iya. Dan lain-lain gitu. Iya. Berarti kasihan juga ya sebenarnya. Kasihan sebenarnya. Itulah guys, jangan sampai belajar ilmu spiritual tanpa guru. Jadi kalau sudah, berarti bisa dikatakan wanita itu mati tidak wajar. Iya. Bisa dikatakan Bisa. itu. Tapi Sukma itu bisa menampakkan diri nggak sih? Seperti makhluk-makhluk yang lain? Bisa sebenarnya bisa. Oh, bisa juga ya? Itu bisa. Tapi kan tidak setiap orang bisa. Oh gitu. Iya. Nggak, biasanya kan orang yang awam pun tiba-tiba ketemu pocong, ketemu Mr. P nih atau ketemu Nona Manis nih. Nah kalau Sukma itu memang bisa menampakkan gitu nggak sih? Bisa. Oh bisa juga Sukma, sebenarnya. Iya. Kalau yang Sukmanya ini biasanya emang menurut penglihatannya ya, kadang kalau ada orang sini dia kadang nampakin. Enggak ya? Yang ini enggak ya? Enggak. Yang sering nampakin? Yang lain-lain. Yang lain-lain ya? Iya. Yang paling sering sama sih di sini. Kalau di sini paling sering kuntilanak ya. Kuntilanak. Ya, seperti kuntilanak. Oh. Wih, enggak sih. Posisinya di sering di mana? Sini. Kalau posisi sering di sana. Ini di Daerah sana, iya. Dan di pohon ke berapa? 14. Antara pohon ke-1 sampai Oh, yang satu, yang awal. 14, iya. Oh, Oh Sering. yang pertama juga tadi kan kayak ada monumen kereta gitu kan? Iya. Nah itu ada soalnya gelap banget di sana itu. Kalau di sana ada pasangan ya, di sana. Orang pasang. Kurang pasang. Oh yang pesugihan tadi itu. Iya, pesugihan. Pesugihannya memang cuma di sana atau sampai sepanjang ini? Kalau saya lihat dari sana banyak ya pesugihan. yang Sama. ujungnya ya. Iya, barat ujung sini ya. sana. Oh yang pas jadi jalan cabang itu ya ternyata. Iya, sama pertigaan sana. Pertigaan sana. Oke guys, jadi seperti itu. Tadi yang udah Mas Arya tangkap, Mas Janu obrolin masalah Sukma, masalah yang ada di kita di sini. Kayaknya mau dilanjut atau ke tempat lain? Tadi bilang katanya di sini ada yang salah satu makhluk yang paling kuat, itu di mana? Ya, iya di sini. Di Oh, di sini. sini? Iya, Oh, yang Sukma di yang sini. tadi itu. Yang Bukan, laki-laki itu. bukan yang kepala kuda. Kepala Di kuda? sini, iya, Kalau yang itu bisa diajak komunikasi mungkin? bisa. Monggo, Insya Allah. misalkan mau diajak Insya Allah. komunikasi, namanya siapa, di sini udah berapa lama? Azizul Jabbar. Ada yang ingin lu sampaikan? Ya Hayyul Qayyum, ya Hayyul Qayyum, ya Hasrul Khafid, ya Azizul Khafid, ya Azizul Jabbar.
Innahu al-azizus safis. Mas Janus sendiri mungkin ada yang dirasain? Yang kepikiran istri saya bro. Bukan yang itu, Mas. Maksudnya kalau dengan lihat kondisi seperti ini, tadi yang dibilang ada tempat yang sini katanya tempat yang paling kuat auranya. Kalau Mas Janus sendiri rasain apa? Yang dirasain sendiri? Kalau saya sih sebenarnya saya orang awam ya. Ya. Yang tidak terlalu jadi mungkin rezeki saya kurang. Ya. Nanti Sambon. Ampun. Ya, gimana? Kalau yang dari sini ya, Hmm. dia sering ganggu ya. Oh, itu yang Iya, sering ganggu. Iya, Ya. yang sering ganggu. Ganggu pejalan sini atau rumah-rumah di sekitar sini? Pejalan yang ada di sini. Oh gitu. Iya. Baik pejalan teman yang tinggal di sini. Iya, Untuk Dengan berwujud seperti itu. iya, wujudnya seperti Boleh disebutkan nggak sih? bukan. nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk nama dan sudah berapa lama di sini boleh? Kalau nama kalau namanya sendiri ya Brojo Kumolo Dewa. Brojo Kumolo Kumolo Dewa. Dewa. Brojo Kumolo Dewa. Itu yang udah berarti yang paling berkuasa di sini ya? Iya, Oke, yang energinya paling kental di sini. iya. Udah berapa lama Mas, itu di sini? Ribuan tahun itu ya. Ribuan tahun. Ya? Ribuan tahun. Berarti udah lama banget ya. Iya. Sebelum Indonesia ada gitu. Iya. Ayo, zaman Iya. Nabi bro. Iya. Brojo Kumolo Dewa. Iya, Brojo Dia Kumolo Dewa. berarti kayak pemimpinnya di sini ya. Iya, pemimpin yang megang daerah sini ya? Iya. Berarti di sini dia cuma sendiri atau juga ada kayak pengikut-pengikut? Pengikut Pasukannya banyak banget. pasukan. Ada sekitar berapa kalau pasukan dan pengikutnya? Kurang lebih. Ribuan. Ribuan juga. juga. Saking lamanya dia Oh iya. berkuasa juga kan lama di sini. Jadi ya energinya juga gede gitu. Mungkin ada yang bisa kita gali lagi daerah sini. Mungkin yang bisa kita angkat ceritanya. Kalau di sini ada yang wanita ya dulunya. Ya juga berat. Kalau orang Jawa bilang ketemplean. Oh, ketambahan. Iya. Oh. Iya. Tapi dia posisinya udah misalnya udah meninggal atau masih hidup sekarang? Masih hidup. Masih. Dan dia posisinya ketempelan. Iya, ketempelan. Tinggalnya di daerah sini. Tinggal bukan daerah sini no. Itu maksudnya bentar, ada dulu. Jadi dia lewat sini. Hah? Terus Iya. ketempelan Iya, makhluk. ketempelan makhluk. Tapi posisinya sekarang dia udah di Jogja atau di luar Jogja? Luar Jogja. Oh, luar Jogja. Berarti dia kuliah di sini dulu gitu ya. Mungkin kuliah atau Mungkin Kalau di kuliah Jogja. ya mungkin bisa. Dia kuliah, tapi pas lewat jalur sini dia ketemplean. Iya. Ketempelan ya. Tapi makhluk yang sudah pergi jauh itu bisa ke sini juga, bisa kembali ke sini lagi. Atau mungkin karena dia sudah suka sama cewek itu, akhirnya dia Kalau ketempelan itu bisa suka, terus bisa orang ini ya masang gitu iya, ya. masang juga bisa gitu. Mana kalau posisinya si cewek ini yang tadi itu diceritain itu dia posisinya yang sukma itu. bukan beda Bukan, ya, tadi bukan. terakhir yang Oh, di iya, explore iya, Mas. iya. Itu kan dia bilang katanya ada yang ketempelan gitu. Itu dia dari makhluk yang di sini terus ngikutin si cewek ini atau yang ada orang masang tadi? Makhluk yang ada di sini. Makhluk yang di sini Iya. emang nempel ke cewek Iya. itu ya. Dan dia posisinya sekarang udah nggak di Jogja ya guys ya. Dia ada salah satu korban di sini. Dia sampai saat ini dia masih hidup dan teman udah nggak di Jogja. Nah, ada yang ketempelan dari makhluk dari sini. Terus efeknya gimana bro? Ketika- Kalau ketika ada tempelan seperti Kalau itu. efek itu
bisa kerasukan terus. Oh, jadi kerasukan terus. Kerasukan. Walaupun dia ngaji dan lain-lain, itu ada berpengaruh nggak sih sebenarnya? Kalau dari itu biasanya kalau orang berpengaruh sih itu. Berpengaruh. Cuma ya tergantung dari cewek itu juga sih ya. Iya. Dia maksa untuk melawan atau dia malah lemah terus kerasukan terus. gitu. Akhirnya dia bisa melihat bangsa jin gitu nggak sih? Enggak. Sayang sekali. Yang nempel itu cewek juga. Nempel cewek itu. Iya. Oh, sama-sama cewek ya. Iya. Mungkin kayak dia butuh temen gitu ya. Iya. Kebetulan ketemu yang ngobrolnya cocok. Iya. Makanya ditempelin ya. Oke, bisa. Udah, mungkin kita mau lanjut ke tempat berikutnya. Kita mau selesai masing. Oke. Karena udah jam 11:11. Karena ya mergo ngelih barang, guys. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini adalah tadi mengenai masalah sukma, rokok sukmo ya. Iya, rokok sukmo. Jadi, kalau misalkan monggo kalau itu hak kalian, misalkan mau belajar spiritual boleh, maksudnya misalkan dengan guru. Iya. Sebaiknya dengan guru. Biar nanti tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi di tempat ini kayak gitu. Dan juga kalau mau pergi, walaupun pergi hanya untuk keluar rumah dekat, itu sebaiknya memang baca doa agar tidak terjadi ketempelan seperti tadi. Tadi juga ada salah satu korban yang dia ketempelan. Sampai sekarang belum. Oh, alam lah, nanti semoga nanti dapat kesembuhan berikutnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk kalian untuk tonton selalu channel kita. Nanti kita akan buat explore lagi di tempat-tempat lain. Kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kira-kira tempat-tempat mana nih yang di Jogja yang kira-kira bisa kita explore, yang kalian pernah ada kayak misalkan satu tempat yang kayaknya nih bagus nih buat di explore, nanti komen aja di bawah. Jangan lupa untuk videonya di share, like and comment, dan aktifin tombol loncengnya buat dapetin notif dari kita untuk video-video terbarunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.